Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan presentasi sebelumnya. Izinkan saya membahas tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa disingkat AI dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Muslimah Zahra Romas MSI dalam mata kuliah Psikologi Kognitif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alwia Dewi Pratwi, Humaira Natsir, Rizky Amelia Saputri, dan Ulfia Isnaini. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan pertama tentang sejarah kecerdasan buatan. Pengertian dan sejarah singkat. Huck dan Kin 1996 mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan adalah bidang studi yang dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi informasi sehingga sistem tersebut dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Sedangkan Skalkov 1990 mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan adalah bidang studi yang berusaha menerangkan dan meniru perilaku cerdas dalam bentuk proses komputasi. Kecerdasan buatan sebenarnya sudah dimulai sejak musim panas tahun 1956. Pada mulanya kecerdasan buatan hanya ada di universitas dan laboratorium penelitian dan hanya sedikit sekali menjelang akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Mulai dikembangkan secara penuh dan hasilnya secara berangsur-angsur mulai dipasarkan. Saat ini sudah banyak hasil penelitian yang sedang dan sudah dikonversikan menjadi produk nyata yang membawa keuntungan bagi pemakainya. Nah, bagaimana sih kecerdasan buatan zaman dahulu? Jenis komputer yang paling umum digunakan saat itu terpola berdasarkan rancangan arsitektur dalam istilah komputer ahli matematika Heinrich John von Neumann. Pada masa awal teknologi komputer, bahkan ilmuwan kecerdasan buatan memiliki impian luar biasa tentang robot dan mesin berpikir. Sebuah tulisan yang sangat terpengaruh ditulis pada awal tahun 1940-an oleh seorang psikiater Sel Chicago W.S. M.C. Chulton serta mahasiswanya W. Peters. Dalam tulisan tersebut, mereka mengenalkan sebuah konsep yang memiliki pengaruh besar bagi para ilmuwan komputer termasuk von Neumann dan juga para PDP. Tidak lama setelah tulisan M.C. Chulton dan Peters, von Neumann melihat hubungan antara sikap logis neuron ketika berinteraksi dengan kinerja komputer digital. Dan kecerdasan buatan saat ini seperti apa? Generasi komputer atau ilmuwan kognisi saat ini lebih optimis dengan kemampuan sebuah mesin untuk memancing fungsi neuron. Salah satu perubahan terbaru dari perception adalah konsepnya. Daripada menganggap otak komputer sebagai alat input dan output saja, para ilmuwan menambah lapisan ketiga yang disebut lapisan tersembunyi. Lapisan ini menganggap neuron di dalam otak yang terhubung dengan input atau output. Bagaimanapun juga, komputer tetap tidak bisa menampilkan fungsi seperti manusia. Komputer dan otak tidak identik. Pada beberapa hal, komputer melakukan sesuatu lebih baik dari otak, tapi pada beberapa hal lain, komputer lebih buruk dari otak. Kita masuk ke bahasan selanjutnya tentang mesin berpikir, robot, dan masa depan kecerdasan buatan. Tentang mesin berpikir. Otak sebagai mesin berpikir, beberapa program komputer bekerja lebih efektif daripada pikiran manusia dan kebanyakan sangat pintar menirukan hal-hal nyata meski masih sedikit janggal. Komputer mampu memecahkan beberapa masalah seperti sebuah soal matematika yang mendetail, lebih cepat, dan lebih akurat daripada manusia. Beberapa tugas lain seperti menggeneralisasi dan mempelajari pola aktivitas yang baru dilakukan paling baik oleh manusia dan komputer masih kalah baik. Lalu tentang robot. Menurut Solso, DKK 2017 mengungkapkan bahwa robot adalah peralatan yang mampu mengerjakan tugas-tugas manusia atau bertindak seperti layaknya manusia, yang telah merangkum hampir semua sisi tinjauan kecerdasan buatan baik dalam peniruan atas pengenalan sebuah pola, ingatan, proses bahasa, maupun pemecahan masalah. Sedangkan menurut Rayandara DKK 2021 mengungkapkan bahwa robot mampu melakukan beberapa tugas dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Untuk melakukan hal tersebut, robot dilengkapi dengan aktuator seperti lengan, roda, kaki, dan lain sebagainya. Lalu, seperti apa masa depan kecerdasan buatan? Menurut ranting pertumbuhan yang disebut hukum Moore, jika kekuatan komputer terus bertumbuh sampai beberapa dekade berikutnya, ada alasan besar untuk meyakini kemungkinan jika pertumbuhan yang signifikan ini dikurangi kecepatannya, kapasitas hasil mesin yang akan muncul di masa depan nanti akan sebanyak otak-otak organik. Adanya lompatan besar antara konsep dan jenis aksi yang dihasilkan otak manusia dan otak buatan. Ketika dan jika program pemikir di masa depan mampu melampaui pemikiran manusia, maka manusialah yang secara otomatis akan memberikan makan informasi terhadap komputer dan mengaturnya dalam skema ke dalam otak
otak yang baru. Lalu tentang persepsi bahasa dan tujuan kecerdasan buatan. Kita masuk ke yang pertama, tentang persepsi kecerdasan buatan. Persepsi ini terbagi menjadi 4 garis besar, teman-teman. Ada analisa garis, pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan kecerdasan buatan, serta pengenalan objek yang rumit. Lalu tentang bahasa dan kecerdasan buatan. Rupanya juga terbagi dalam beberapa bidang. Ada arti dan kecerdasan buatan, Eliza, Pati, dan NetTalk. Ini merupakan salah satu program komputer pertama yang mampu berkomunikasi, serta CSR dan program pemahaman bahasa seperti yang kita ketahui sekarang. Selanjutnya, apa sih tujuan dari kecerdasan buatan itu? Menurut Winston dan Prendergast 1984, ada 3 tujuan dari kecerdasan buatan. Yang pertama, untuk membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua, untuk memahami tentang apa itu kecerdasan buatan. Dan yang terakhir, untuk membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Selanjutnya, tentang pemecahan masalah, permainan kesenian, dan kecerdasan buatan. Kita masuk ke yang pertama, pemecahan masalah, permainan, dan kecerdasan buatan. Pemecahan masalah merupakan istilah yang mirip dengan berpikir yang dalam bentuk menakjubkan, adalah atribut manusia yang unik. Kalkulasi adalah salah satu pemecahan masalah paling awal yang dilakukan oleh mesin. Alat yang digunakan seperti kalkulator yang dapat memecahkan permasalahan matematika dengan cepat akurat dibandingkan manusia. Ada 2 metode yang dapat dilakukan dalam pemecahan masalah, yaitu metode algoritmik dan heuristik. Perbedaan kedua metode ini dapat diilustrasikan lewat permasalahan dalam permainan catur menurut Solso DKK 2017. Selanjutnya tentang kesenian dan AI. Tanpa kita sadari, ternyata kecerdasan buatan telah mengambil peran dalam kesenian, teman-teman. Misalnya puisi, salah satu program dikembangkan oleh Kurzweil dan dinamakan Puisi Cyber Ray Kurzweil atau RKCP. Dan dalam musik generasi komputer telah cukup sering mengelabui manusia, serta dalam seni video yang dibantu komputer sudah beredar selama beberapa dekade. Lalu apa sih pengaruh, dampak, kelemahan, dan kekurangan dari kecerdasan buatan? Yuk kita simak. Pertama adalah pengaruh kecerdasan buatan. Dalam buku Kecerdasan Buatan oleh Rendara DKK 2021 mengkategorisasikan 4 pengaruh dari kecerdasan buatan, yaitu pesatnya pembangunan teknologi perangkat keras memerlukan perangkat keras yang memiliki kecepatan daya tampung yang lebih tinggi. Yang kedua, perkembangan khusus komputer pribadi atau personal komputer yang bisa disingkat PC. Dan yang ketiga, pengembangan perangkat lunak kecerdasan buatan, bahasa dan alat pemrograman baru yang lebih canggih sudah banyak dikembangkan dan dipasarkan secara luas. Dan yang terakhir, para investor yang ikut andil dalam mendanai penelitian dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Nah, selain itu, kecerdasan buatan itu memiliki dampak juga, teman-teman. Ada dampak positif dan yang negatif. Yang positifnya dapat menyelesaikan kasus yang rumit, efektif, meningkatkan produktivitas kerja, memungkinkan penggabungan kompetensi yang berbeda, dan mengarsipkan kompetensi tanpa batas. Namun di sisi lain, ada dampak negatifnya juga, seperti otomasi membunuh pekerjaan, kemunduran ekonomi yang lambat, ketidakpastian, dan dapat menjadi mesin pembunuh massal. Selanjutnya, kecerdasan buatan itu pasti memiliki kelebihan juga, teman-teman, seperti lebih bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, dan dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik dibandingkan manusia. Namun, tetap ada kekurangannya juga, seperti membuat manusia tidak kreatif, penggunaan pengalaman manusia langsung, kecerdasan buatan harus dengan input-input simbolik. Dan yang terakhir, kecerdasan buatan sangat terbatas untuk masalah tertentu saja. Dominan sempit, manusia memiliki dominan yang luas. Nah, dari materi yang sudah disampaikan dapat dilihat daftar pustaka atau sumber acuan pembuatan materi seperti yang tampil pada layar teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.